atas segalanya, karena kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang baik adalah anugerahnya. Shalom, selamat pagi Naposo yang penuh inspirasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apapun kondisi kita saat ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke, renungan hari ini yaitu tentang kerendahan hati dan rasa syukur. Sebelum memulai renungan, mari kita bersatu dalam doa yuk. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas napas kehidupan yang telah Kau beri kepada kami Tuhan, dari kami bangun pagi hingga saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai renungan, berkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mampu memahami firman-Mu dan bisa melaksanakan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke teman-teman, bacaan renungan hari ini tertulis pada Yohanes 15 ayat 5. Sebelumnya, saya akan membacakan dulu untuk teman-teman semua. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kaulah ranting-rantingnya. Siapapun yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, akan menghasilkan banyak buah. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh pengingat kecil yang hebat ya teman-teman. Di sini dikutipkan, tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Wah, awalnya mendengar ini mungkin menyakitkan. Ya nggak teman-teman? Itu mungkin melukai harga diri kita. Dan kita mungkin bereaksi terhadap gagasan ini secara negatif. Benarkah itu? Bisa kita benar-benar tidak melakukan apa-apa tanpa Tuhan? Jelas, jawabannya adalah ya. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Jika kita tidak dapat melakukan apapun tanpanya dalam hidup kita, nih ya, kenyataannya nih, jika Tuhan melupakan kita untuk sesaat saja, mungkin kita akan lenyap nih teman-teman. Bahkan keberadaan kita sangat bergantung pada Tuhan yang terus mengendaki kita. Dan tentang melakukan kebaikan, membuat perbedaan, memiliki kehidupan yang produktif, dan lain-lain, kita tidak dapat melakukan apapun yang baik tanpa berkat Tuhan. Betul nggak nih teman-teman? Kalau saya salah, koreksi ya. Oke. Nah, meskipun ini mungkin sulit untuk didengar pada awalnya, kita harus merenungkannya nih teman-teman. Dan jika kita merenungkannya dan menerima kebenaran ini, dua hal yang akan terjadi dalam hidup kita ialah, pertama, kita akan bertumbuh dalam kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kebajikan terpenting di mana kita dapat tumbuh. Ini disebut sebagai induk dari sebuah kebajikan. Teman-teman tahu nggak apa itu kebajikan? Saya jelaskan ya. Jadi, dalam KBBI, kebajikan adalah kebaikan, perbuatan baik, nah, sesuatu yang mendatangkan untung, dan sebagainya. Jadi, karena dari kebajikan ini, semua kebajikan lainnya mengalir. Nah, kerendahan hati kita berarti bahwa Tuhan adalah segalanya dan bahwa kita membutuhkan Dia dengan 100%. Kebenaran yang rendah hati ini akan memungkinkan kita untuk mencari Tuhan dalam segala hal dan mengundang Dia secara mendalam ke dalam setiap bagian hidup kita. Nah, hal yang kedua nih yang akan terjadi dalam hidup kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan adalah bahwa kita akan bertumbuh dalam rasa syukur. Saat kita melihat bahwa Tuhan adalah segalanya dan kita mulai melihat bahwa Dia memberi kita kasih karunia yang konstan dalam hidup kita, satu-satunya tanggapan yang tepat adalah
terima kasih. Pernah gak nih kita teman-teman punya sesuatu, kita tuh nggak bersyukur. Contohnya nih, aku punya uang 500.000, tapi aku masih belum puas nih teman-teman. Bagaimana uangku tuh harus nambah jadi 1 juta, contohnya ya. Nah, berarti kita tuh masih belum bersyukur nih apa yang sudah kita hasilkan. Seharusnya kalau sudah mendapatkan 500.000 itu kan sudah sangat bersyukur ya teman-teman. Belumlah orang-orang yang tidak seberuntung yang kita dapat tadi 500.000. Bisa saja orang yang mendapatkan uang 50.000 aja dalam sehari itu tuh sangat bersyukur banget untuk makan. Begituan ya teman-teman. Nah, maka apa yang kita dapat itu kita harus berterima kasih nih sudah apa yang kita raih, karena kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita akan bersyukur kepada Tuhan atas segalanya, karena kita akan menyadari bahwa segala sesuatu yang baik adalah anugerahnya. Sedap sekali ya. Sewaktu kita melakukannya, biarkanlah kebajikan ini tumbuh menjadi buah yang lebih besar dalam hidup kita. Seperti itu ya teman-teman untuk renungannya. Yuk kita tutup dulu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau beri kepada kami hari ini Tuhan. Kami harus bisa belajar bersyukur dan selalu rendah hati padamu Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami supaya kami tidak sombong kepada siapapun dan selalu bersyukur dengan apa yang hikmat telah Kau beri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas.